Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana, NIM 2205111138, kelas TI 22A. Pada video presentasi kali ini saya akan menjelaskan teori dasar metode 2P simplex dari LK1 sampai LK4 pada mata kuliah riset operasi. Nah, jadi untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan teori dasar terlebih dahulu, lalu ke studi kasus, lalu ke algoritma, lalu sedukot, dan yang terakhir itu ke bagian coding. Nah, pada teori dasar ini ada 4 LK, yaitu lembar kerja. LK pertama itu matriks dan operasi baris. Nah, pengertian matriks adalah sekumpulan angka yang disusun dalam bentuk baris atau kolom untuk memudahkan perhitungan. Bentuk matriks umum itu A sama dengan dalam kurung A11, A12, A21, dan A22. Nah, artinya itu A11 itu angka baris 1, kolom 1. A12 itu angka baris 1, kolom 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada fungsi matriks dalam simplex. Dalam metode simplex, setiap kendala itu satu baris, setiap variabel itu satu kolom. Semua disusun dalam bentuk tabel matriks. Nah, ini supaya bisa dihitung secara sistematis. Nah, contoh umumnya misal ada kendala 2x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 4. X ditambah 2y lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, kita ubah jadi matriks. Nah, sini ada 2, 1, 1, ke 2. Nah, artinya itu angka 2 itu koefisien X di baris pertama. Angka 1 sama dengan koefisien Y di baris pertama. Baris pertama sama dengan kendala pertama. Baris kedua sama dengan kendala kedua. Selanjutnya ada operasi baris. Nah, operasi baris digunakan saat pivot. Nah, contohnya itu baris pertama, misalkan dalam kurung 2, 1, lalu ada garis pemisah 4. Kita bagi 2, jadi yang 2 itu jadi 1, lalu 1 jadi 0,5, dan 4 itu jadi 2. Nah, artinya semua nilai dibagi 2 supaya angka utama menjadi 1. Nah, ini penting supaya perhitungan berikutnya itu sangat mudah ya. Nah, jadi pada intinya di LK pertama itu kita mempelajari matriks dan operasi baris setiap dasar metode simplex. Nah, matriks digunakan untuk menyusun kendala dalam bentuk baris, dan kolom operasi baris digunakan saat pivot untuk mempermudah perhitungan. Seperti itu. Selanjutnya, pembahasan ke LK kedua, teori dasarnya itu sistem persamaan linear. Nah, pengertian sistem persamaan linear atau bisa disingkat SPL adalah kumpulan persamaan yang harus dipenuhi bersama. Nah, contohnya 2x ditambah y sama dengan 4. X ditambah 2y sama dengan 3. Nah, artinya X itu untuk jumlah produk A, Y itu jumlah produk B, dan 2X plus Y sama dengan penggunaan sumber daya pertama. Lalu ada X ditambah 2Y sama dengan penggunaan sumber daya kedua. Selanjutnya ada makna koefisien. Nah, misalnya kayak gini. 2X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 4. Artinya X memakai 2 unit sumber daya, Y memakai 1 unit sumber daya, dan total tidak boleh lebih dari 4. Nah, contoh umumnya kayak gini. Suatu pabrik punya mesin misalkan 10 jam, produk A butuh 2 jam, produk B butuh 1 jam, maka 2X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 10. Penjelasannya, 2X sama dengan jam mesin untuk A, Y sama dengan jam mesin untuk B. Lalu, lebih kecil atau sama dengan 10, sama dengan tidak boleh melebihi kapasitas. Jadi pada intinya, di lembar kerja LK kedua itu mempelajari sistem persamaan linear sebagai bentuk kendala. Setiap persamaan menunjukkan batas sumber daya. Dengan SPL, kita dapat mengetahui hubungan antar variabel dalam masalah. Selanjutnya ke teori LK ketiga yaitu daerah visible. Nah, pengertian daerah visible itu adalah semua nilai X dan Y yang memenuhi seluruh kendala. Solusi di luar daerah ini tidak boleh dipakai. Nah, contohnya misal X ditambah Y lebih kecil atau sama dengan 6. X lebih besar atau sama dengan 0. Y lebih besar atau sama dengan 10. Maknanya X ditambah Y maksimal 6. Lalu X dan Y tidak boleh negatif. Daerah visible adalah segitiga. Nah, selanjutnya corner point theorem. Nah, solusi terbaik selalu ada di titik sudut. Nah, kenapa? Karena garis fungsi tujuan bergerak sejajar sampai mentok di sudut. Nah, jadi pada intinya
Di LK3 itu membahas daerah visible, yaitu kumpulan solusi yang memenuhi semua kendala. Solusi optimal selalu berada pada titik sudut daerah. Metode simplex mencari solusi dengan berpindah antar titik sudut. Selanjutnya ke teori LK4, yaitu simplex dan two-phase. Nah, ya, satu itu bentuk standar. Semua LP atau linear programming harus diubah jadi persamaan. Contohnya 2x ditambah y lebih kecil atau sama dengan 4. Nah, tambahkan slack 2x ditambah y plus s itu slack sama dengan 4. Nah, artinya s itu sisa kapasitas. Kalau s sama dengan 0, maka kapasitas habis. Kalau s lebih besar 0, maka sisa. Nah, selanjutnya langkah kedua, artificial variable. Jika x plus y lebih kecil atau sama dengan 5, itu tidak bisa langsung kita ubah. X ditambah y dikurangi s ditambah a sama dengan 5. Nah, a itu sebagai artificial digunakan hanya sementara. Selanjutnya, step 3 yaitu two-phase method. Nah, fase 1 tujuannya itu hilangkan artificial, jadi menghilangkan artificial untuk tujuannya di fase 1 itu, yaitu min W sama dengan A1 plus A2. Kalau W sama dengan 0, maka layak. Kalau W lebih besar dari 0, maka tidak layak. Selanjutnya di fase 2 itu tujuannya itu optimasi asli. Min Z sama dengan sigma CI XI. Contohnya misalkan kayak gini. X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 4. Nah, maka butuh A. Fase 1, itu maka cari solusi tanpa A. Fase 2, maka cari minimum biaya. Jadi intinya, pada teori LK4 itu mempelajari metode simplex dan two-phase. Kendala diubah ke bentuk standar dengan variabel slack dan artificial. Fase 1 mencari solusi layak, dan fase 2 mencari solusi optimal. Nah, jadi dari LK1 sampai LK4 itu dapat disimpulkan bahwa metode two-phase simplex memerlukan pemahaman artis, lalu SPL, dan daerah visible dan optimasi. Dengan teori ini, masalah distribusi dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, selanjutnya saya akan membahas ke bagian poster yang sudah direvisi sesuai dengan ketentuan Ibu dosen mata kuliah riset operasi. Nah, poster ini itu berjudul Laporan Studi Kasus Distribusi Beras SPAP Bulog menggunakan pendekatan two-phase simplex. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama itu ada latar belakang. Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPAP, Perum Bulog melakukan distribusi beras dari gudang ke berbagai pasar induk dalam jumlah besar untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Proses distribusi ini menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas gudang dan kewajiban pemenuhan permintaan minimum di setiap pasar, sehingga permasalahan distribusi dapat dimodelkan sebagai program linear yang tidak selalu memiliki solusi visible awal. Oleh karena itu, ini bertujuan untuk menganalisis dan menyelesaikan optimasi distribusi beras SPAP Bulog menggunakan metode two-phase simplex guna memperoleh solusi distribusi yang optimal dengan biaya minimum. Jadi itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana memodelkan permasalahan distribusi beras SPAP Bulog ke dalam bentuk program linear dengan berbagai kendala yang ada. Kedua, bagaimana penerapan metode two-phase simplex untuk memperoleh solusi distribusi beras SPAP Bulog yang optimal dan dengan biaya minimum. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu memodelkan permasalahan distribusi beras SPAP Bulog ke dalam model pemrograman linear. Kedua, menerapkan metode two-phase simplex untuk menyelesaikan permasalahan distribusi dengan kendala lebih dari sama dengan dan lebih kecil dari sama dengan. Yang ketiga, menentukan solusi distribusi yang optimal dengan biaya minimum sesuai dengan kendala yang diterapkan. Selanjutnya ada metode. Di dalam metode ini ada 3, yang pertama itu deskripsi, studi kasus, dan pemodelan masalah. Jadi studi kasus ini membahas distribusi beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPAP oleh Perum Bulog.
di mana beras yang disalurkan dari gudang ke pasar induk untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Proses ini dibatasi oleh kebutuhan minimal di setiap pasar dan kapasitas gudang, sehingga dimodelkan sebagai program linear untuk menentukan alokasi optimal yang meminimalkan biaya distribusi sambil memenuhi semua kendala. Yang kedua, identifikasi variabel dan kendala. Variabel keputusan mewakili jumlah beras yang distribusikan dari gudang Bulog ke masing-masing pasar induk dalam satu periode, dengan kendala utama meliputi kebutuhan beras di pasar, yaitu lebih besar atau sama dengan batas kapasitas gudang, lebih kecil atau sama dengan, dan non-negativitas variabel. Model program linear ini menggabungkan kendala lebih besar dari sama dengan dan lebih kecil dari sama dengan, sehingga memerlukan metode 2-phase simplex untuk mendapatkan solusi layak awal sebelum optimalisasi. Dan terakhir, yang ketiga, metode penyelesaian 2-phase simplex. Nah, metode 2-phase simplex digunakan untuk menyelesaikan model program linear dengan kendala campuran. Fase 1 itu mengubah kendala menjadi persamaan menggunakan variabel slack, surplus, dan artifisial, dengan tujuan meminimalkan variabel artifisial sehingga solusi layak diperoleh. Jika permintaan melebihi kapasitas proses, berhenti. Lanjut ke fase 2, itu menghapus variabel artifisial, mengoptimalkan fungsi tujuan asli untuk meminimalkan biaya distribusi melalui iterasi hingga solusi optimal tercapai. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan ini itu ada algoritmanya. Yang pertama itu input data. Nah, di input data ini ada kapasitas gudang sebagai supply, ada permintaan di setiap pasar sebagai demand, dan biaya distribusi per unit tiap pasar atau cost. Kedua, cek kecukupan supply. Hitung total permintaan, total demand sama dengan sum total demand. Selanjutnya, jika total demand lebih besar supply, fase 2 dibatalkan karena gudang tidak bisa memenuhi semua permintaan. Selanjutnya, jika total demand lebih kecil dari supply, maka tambahkan dummy pasar untuk menyeimbangkan supply demand. Ketiga itu inisialisasi variabel seperti X1, X2, dan Xn itu dan seterusnya sama dengan jumlah beras ke setiap pasar. Lalu ada S1 sama dengan variabel slack untuk kendala kapasitas gudang. Selanjutnya ada A1, A2 sampai AN itu sampai dan seterusnya ya. Sama dengan variabel artifisial untuk fase 1. Selanjutnya ada nomor 4 itu fase 1 menemukan solusi layak awal. Itu tujuan meminimalkan jumlah variabel artifisial atau sigma A. Selanjutnya buat tabel simplex awal, iterasi pivot hingga semua nilai lebih kecil dari sama dengan 0. Nah, pilih entering variabel paling positif, pilih leaving variabel atau rasio RAS, atau pivot terkecil. Maksudnya ada update tabel simplex melalui pivot, lalu simpan tabel fase 1 sebagai solusi layak awal. Yang kelima itu fase 2 menemukan solusi optimal. Fungsi tujuan asli itu minimalkan total biaya distribusi. Selanjutnya, jika total permintaan lebih kecil dari sama dengan kapasitas gudang, maka distribusi sesuai permintaan. Jika total permintaan lebih besar dari kapasitas gudang, maka distribusi proporsional. Selanjutnya, hitung total biaya, itu jumlah dikali biaya per unit. Yang terakhir itu yang keenam, output, itu tabel fase solusi layak awal, alokasi optimal beras ke pasar, total biaya, dan keterangan dummy pasar jika fase 2 dibatalkan. Selanjutnya di sini ada sedikit dari algoritma yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu kan input data sesuai dengan ini ya. Input data ada kapasitas gudang, permintaan setiap pasar, ya distribusi. Nah, di berikutnya juga sama. Pada step 1 itu masukkan data awal yang dibutuhkan untuk sistemnya. Pertama itu kan input, supply gudang itu sebagai kapasitas maksimum gudang. Lalu N sama dengan jumlah pasar itu banyaknya pasar tujuan. Demand dalam kurung 1 sampai N itu permintaan tiap pasar. Lalu ada cost 1 sampai N itu ya distribusi per unit. Jadi
Artinya supply gudang ini itu adalah variabel yang menyimpan kapasitas gudang beras. Lalu N sama dengan jumlah pasar itu adalah variabel yang menyimpan jumlah tujuan distribusi berasnya. Lalu ada demand dalam kurung N, dalam kurung 1 sampai N itu sebenarnya variabel array. Jadi variabel array permintaan pasar. Contoh pada data saya itu kan demand 1 sama dengan 3000 seperti itu. Lalu ada cost, itu biaya distribusi per unit, yang artinya ini sama seperti demand, ini adalah variabel array untuk distribusi per ton ke setiap pasar. Jadi biaya distribusi per ton ke setiap pasar, misalkan dari cost pasar 1 sama dengan misalkan 5000 per ton, seperti itu. Jadi pada intinya di step 1 ini input data berupa kapasitas gudang. Kalau contoh dari saya yang inputkan itu 8000 per ton yang disimpan dalam variabel supply gudang. Ini untuk menyimpan supply gudang. Selanjutnya itu sistem menerima jumlah pasar sebanyak 4 dan disimpan dalam variabel N. Di variabel N itu untuk menyimpan jumlah pasar nanti. Lalu permintaan setiap pasar disimpan dalam array demand. Di dalam kurung ini maksudnya adalah variabel array. Nah, data ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan metode two-phase simplex pada tahap berikutnya. Selanjutnya ada step kedua yaitu cek kecukupan supply, seperti algoritmanya. Di sini cek kecukupan supply itu total permintaan. Di kedudukan juga sama. Cek kecukupan supply menghitung total seluruh permintaan pasar. Total demand sama dengan 0. Nah, jadi total demand sama dengan 0 itu artinya variabel total demand itu dipakai untuk menyimpan jumlah seluruh permintaan pasar. Jadi awalnya itu di set 0 supaya bisa dijumlahkan satu per satu. Kalau tidak 0 itu nanti maka akan menghasilkan hasil yang bisa salah. Jadi, selanjutnya ada for i sama dengan 1 to n do. Yang berarti itu adalah perulangan dari pasar pertama sampai pasar terakhir. Selanjutnya ada total demand sama dengan total demand tambah demand dalam kurung i. Itu maksudnya ini baris yang menjumlahkan permintaan setiap kali looping jalan, itu ambil demand dalam kurung i lalu tambahkan ke total. Selanjutnya ada N4. Nah, N4 ini menandakan bahwa proses penjumlahan itu sudah selesai dan semua pasar sudah dihitung. Lalu fase 2 sama dengan true. Nah, jadi berarti variabel fase 2 adalah penanda boleh lanjut ke fase 2 atau tidak. Jadi di sini itu ada sebuah penanda. Kalau misalkan true itu boleh lanjut ke fase 2, jika false itu tidak boleh lanjut. Nah, kenapa di sini true? Karena kita set awalnya itu true karena diasumsikan itu aman dulu. Nanti bisa berubah kalau bermasalah. Selanjutnya, jika permintaan lebih besar dari supply. If total demand lebih besar dari supply gudang 10. Nah, maksudnya itu ini bagian pengecekan utama untuk membandingkan total permintaan dan stok gudang. Contohnya punya saya itu kan masuk totalnya itu kan 7.900 ton, lebih besar dari 8.000 ton. Nah, itu kan tidak ya, itu salah. Artinya stok masih cukup gitu. Selanjutnya print permintaan melebihi kapasitas gudang. Fase 2 sama dengan false, stop. Ini artinya kalau permintaan lebih besar dari stok, sistem berhenti. Tidak ada solusi, tidak ada fase 2, tidak dijalankan karena tidak cukup
gitu. Tapi pada kasus saya kan 7.900 ton itu kan lebih kecil dari 8.000, jadi bisa itu. Else if total demand lebih kecil dari supply gudang, then. Artinya ini sebuah kondisi di mana kalau stok masih tersisa, kalau contoh data saya kan tadi 7.900 lebih kecil dari 8.000, nah, artinya gudang kelebihan 100 ton, itu ada sisa 100 ton. Selanjutnya, dummy sama dengan supply gudang dikurangi total demand. Nah, artinya ini untuk menghitung sisa stok. Selanjutnya, demand dalam kurung N plus 1 sama dengan dummy. Nah, ini adalah bagian yang penting karena sistem membuat pasar palsu, yaitu pasar demand market, karena permintaan lebih kecil dari stok, maka harus diseimbangkan. Itu sebelumnya kan ada 4 pasar inputan yang nanti saya jelaskan di sini. Inputan pada contoh di poster ini kan ada 4 pasar yang dimasukkan gitu. Selanjutnya itu cost dalam kurung N plus 1 sama dengan 0. Nah, itu artinya biaya pasar dummy sama dengan 0. Artinya beras sisa tidak benar-benar dikirim sebenarnya. Ada biaya, tapi ini hanya formalitas saja untuk menyeimbangkan. Lalu N sama dengan N plus 1. Itu artinya jumlah pasar ditambah 1 sebelum N sama dengan 4. Jadi kan sebelumnya pasar, sebelum ada dummy kan 4 pasar. Karena ada dummy, maka plus 1. Jadi ya N-nya ada 5. Jadi pasarnya totalnya ada 5. Jadi pada step kedua ini, itu pada tahap kedua itu menghitung total permintaan seluruh pasar dengan menjumlahkan seluruh nilai pada array demand gitu. Hasilnya perhitungan menunjukkan total permintaan sebesar, jadi kan inputan yang pada contoh di poster ini kan nanti 7.900 ton. Nah, sedangkan kapasitas gudang sebesar 8.000 ton. Karena total permintaan lebih kecil dari kapasitas gudang, maka sistem membuat satu pasar dummy dengan permintaan 100 ton. Itu kan sisanya tuh, dan biaya 0. Jadi penambahan pasar dummy itu bertujuan untuk menyeimbangkan model sehingga tepat diproses menggunakan metode simple. Selanjutnya ini ada step 3, itu inisialisasi variabel. Sesuai dengan di sini algoritma ini kan inisialisasi variabel. Itu menentukan variabel keputusan distribusi, yaitu for i sama dengan 1 to n do, ya, yang berarti ini perulangan dari pasar pertama sampai pasar yang terakhir. Selanjutnya ada x i sama dengan jumlah distribusi ke pasar i. Nah, ini inisialisasi variabel keputusan. Nah, xi itu artinya jumlah beras yang dikirim ke pasar i. Nah, contohnya kayak gini. X1 sama dengan ke pasar 1. X2 sama dengan ke pasar 2, dan seterusnya. Lanjut ada N4. Di N4 ini menutup loop atau looping inisialisasi XI. Jadi semua X sudah dibuat gitu. S itu sebagai variabel select dan A itu sebagai variabel artifisial. Jadi pada tahap ketiga ini itu pada intinya melakukan inisialisasi variabel yang akan digunakan dalam metode two-phase simplex, yaitu variabel keputusan XI digunakan untuk menyatakan jumlah distribusi ke masing-masing pasar. Lalu variabel select S1 itu digunakan untuk menyatakan sisa kapasitas gudang. Selain itu, sistem juga membuat variabel artifisial atau AI yang digunakan pada fase 1 untuk memperoleh solusi awal yang layak. Jadi semua variabel ini diinisialisasi dengan nilai 0 sebelum proses iterasi dimulai. Jadi intinya pada step 3 itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya.
Lanjut ada step 4, yaitu fase 1 mencari solusi layak awal, seperti algoritmanya. Itu fase 4 ya, fase 4, fase 1 menemukan solusi layak awal. Itu pertama, fungsi tujuan fase 1 itu meminimalkan variabel artifisial yang yaitu min W sama dengan sigma A. Itu artinya kita bisa bikin fungsi tujuan baru seperti W sama dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya. Itu lalu diminimalkan variabel A sama dengan variabel palsu. Jadi target kita itu bikin semua A sama dengan 0 supaya solusi asli ditemukan. Kalau masih ada A lebih besar dari 0, maka solusi tidak valid. Selanjutnya itu membentuk tabel simplex awal ya, sesuai sini juga di algoritmanya. Membuat tabel simplex awal. Yaitu membuat matriks A punya kolom X1 sampai Xn. Ada S, ada kolom A, ada kolom RHS, yaitu baris, titik 2, kendala, supply, dan demand. Nah, artinya itu di sini itu pseudocode untuk membuat tabel simplex awal gitu. Yang artinya kolom X itu sebagai variabel keputusan, S itu sebagai variabel select, dan A itu artificial, dan RHS itu nilai batas. Selanjutnya ada basis awal sama dengan variabel artifisial, simpan CB. Nah, CB ini sama dengan koefisien fungsi tujuan dari basis, yaitu CB ini juga dipakai untuk hitung ZJ. Selanjutnya iterasi simplex fase 1, ini ada pseudocode ulangi. Jadi yang dimaksud ulangi itu artinya jalankan terus sampai optimal. Berikutnya ada menghitung nilai ZJ. For setiap kolom J DO, yaitu ZJ dalam kurung J sama dengan 0. For setiap baris I DO, ZJ dalam kurung J sama dengan ZJ dalam kurung J ditambah dalam kurung CB dalam kurung I dikali A dalam kurung I dalam kurung J lalu tutup kurung, lalu N4, lalu ada N4 lagi. Nah, jadi arti I itu artinya baris, dan J itu artinya kolom. Nah, kalau CB, yang ini nih, CB, itu artinya biaya baris, biaya basis. Lalu ada A dalam kurung I dalam kurung J itu isi tabelnya. Kalau ZJ dalam kurung J itu hasilnya. Jadi cara kerjanya itu untuk setiap kolom yang pertama itu ZJ dimulai dari 0 terlebih dahulu, terus yang kedua kalikan CB dikali A. Yang ketiga jumlahkan semuanya, seperti itu untuk cara kerjanya. Selanjutnya ada menghitung CJ sama dengan ZJ. For setiap kolom J DO, CJ kurangi ZJ dalam kurung J. Jadi underscore ini dalam stupid itu sebenarnya dikurangi sama dengan CJ dalam kurung J dikurangi ZJ dalam kurung J lalu N4. Jadi artinya itu CJ itu biaya asli. Kalau ZJ itu biaya sekarang. Jadi kalau CJ dikurangi ZJ itu artinya selisihnya. Jadi CJ underscore ZJ itu yang seperti saya bilang tadi itu sama seperti CJ dikurangi ZJ. Jadi maka CJ dikurangi ZJ sama dengan potensi perbaikan. Jadi 0 bisa diturunkan jika
lebih kecil sama dengan dari 0, maka sudah optimal. Seperti itu. Selanjutnya ada mengecek semua optimal fase 1, kondisi optimal fase 1. If semua Cj dikurangi Zj itu jika lebih kecil dari sama dengan 0, then. Lalu break and if. Itu artinya kalau semua lebih kecil dari sama dengan 0 itu berhenti karena dia sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, seperti itu. Selanjutnya ada menentukan variabel masuk atau entering variabel, yaitu mas 0 sama dengan 0, entering sama dengan min 1. For setiap kolom JDO, if CJ dikurangi ZJ dalam kurung J lebih kecil dari max 10, lalu max sama dengan CJ dikurangi ZJ dalam kurung J, entering sama dengan J, and if, lalu and for. Jadi artinya pseudocode yang ini itu mencari CJ dikurangi ZJ yang terbesar. Nah, kenapa? Karena itu paling bisa menurunkan W, seperti itu. Selanjutnya ada menghitung rasio RHS atau pivot, yaitu for setiap basis IDO. If H sama dengan dalam kurung I, dalam kurung entering lebih besar 0 itu 10. Rasio dalam kurung I sama dengan RHS dalam kurung I atau A dalam kurung I dalam kurung entering. Lalu else rasio dalam kurung I sama dengan infinity. Lalu and if, lalu and for. Jadi artinya pada pseudocode yang ini itu tujuannya biar nilainya itu tidak negatif. Jadi contohnya itu RHS sama dengan 100, lalu A sama dengan 20, dan rasionya itu sama dengan 5. Selanjutnya menentukan variabel keluar atau leaving variable. Min sama dengan infinity, leaving sama dengan min 1. For setiap baris IDO, if rasio dalam kurung I lebih kecil dari min 10, min rasio dalam kurung I, lalu leaving sama dengan I, and if, and for. Itu artinya ambil rasio terkecil, seperti itu. Lalu di sini proses pivot, normalisasi baris pivot. Nah, ini pseudocode-nya itu pivot sama dengan A dalam kurung leaving dalam kurung entering. Nah, ini itu adalah titik potongan. Selanjutnya ada for setiap kolom J DO A dalam kurung leaving dalam kurung J sama dengan A leaving dalam kurung J atau pivot, lalu and for. Lalu ada RHS leaving dalam kurung sama dengan RHS dalam kurung leaving atau pivot. Nah, ini artinya itu bikin pivot sama dengan 1. Selanjutnya itu ada eliminasi baris lain, itu for setiap baris I itu tidak sama dengan leaving do. Lalu faktor sama dengan A dalam kurung I dalam kurung entering. For setiap kolom JDO A dalam kurung I dalam kurung J sama dengan A dalam kurung I dalam kurung J dikurangi dalam kurung faktor dikali A dalam kurung leaving dalam kurung J tutup kurung and for. Lalu RHSI dalam kurung I sama dengan RHS dalam kurung I dikurangi dalam kurung faktor dikali RHS dalam kurung leaving tutup kurung lalu and for. Selanjutnya sampai semua CJ dikurangi ZJ lebih kecil dari sama dengan 0. Berarti ini looping telah berhenti. Selanjutnya mengecek apakah masih ada variabel artifisial. Nah, ini untuk pseudocode-nya if masih ada A lebih besar
dari 0, 10. Lalu print tidak ada solusi layak. Kemudian stop, lalu end if. Artinya kalau masih ada artifisial itu gagal, tidak ada visible. Kalau semua sama dengan 0 itu maka berhasil. Selanjutnya simpan tabel akhir fase 1. Nah, ini artinya dipakai untuk fase 2 nih. Jadi ini Visual Code ini untuk menyimpan tabel akhir fase 1 nanti akan dipakai di fase 2 seperti itu. Jadi pada intinya pada step 4 atau pada tahap keempat ini menjalankan fase 1 untuk mencari solusi awal yang layak. Membentuk tabel syntax dengan variabel keputusan. Lalu ada select dan artificial. Jadi fungsi tujuan fase 1 itu bertujuan meminimalkan jumlah variabel artifisial. Selanjutnya sistem menghitung nilai ZC dengan mengalihkan koefisien basis dan elemen tabel. Kemudian dihitung nilai CJ dikurangi ZC itu untuk menentukan variabel yang masuk dan keluar basis. Lalu proses pivot dilakukan hingga semua variabel artifisial bernilai 0 dan solusi layak diperoleh. Selanjutnya ada step kelima, itu fase 2 mencari solusi optimal ya, sesuai dengan algoritmanya juga. Jadi ya, fase 2 menemukan solusi optimal. Itu yang pertama, fungsi tujuan asli minimasi biaya distribusi. Ini artinya juga sama ya, fungsi tujuan asli minimasi total biaya distribusi. Itu min Z sama dengan sigma dalam kurung cos dalam kurung I dikali SI tutup kurung. Nah, ini artinya kita pakai fungsi tujuan sebenarnya, yaitu Z sama dengan dalam kurung cos 1 dikali X1. Lalu ditambah dalam kurung cos 2 dikali X2 dan seterusnya. Sampai selesai ya. Jadi arti di sini tuh simbol Z itu total biaya. Kalau cos dalam kurung itu biaya per ton. Kalau X itu jumlah kirim. Lanjut ada if fase 2 sama dengan true 10. Ya, artinya fase 1 berhasil, solusi layak ada, lalu boleh lanjut gitu. Lalu ada if total demand lebih besar dari supply gudang 10. Nah, artinya itu kita cek apakah permintaan itu lebih besar dari stok. Selanjutnya itu ada distribusi proporsional. Nah, ini untuk code-nya. For I sama dengan 1 to and do. Dan XI sama dengan dalam kurung demand dalam kurung I atau total demand tutup kurung dikali supply gudang. Lalu N4. Nah, artinya kalau stok kurang, setiap pasar dapat presentasi dikali stok. Contohnya kayak gini. Demand-nya itu sama dengan 100, lalu pasar satunya itu sama dengan 40. Nah, stoknya itu sama dengan 80. Jadi X1 sama dengan 40 dibagi 100, lalu dikali 80. Nah, hasilnya itu kan 32. Seperti itu. Selanjutnya ada else, lalu di for I sama dengan 1 to and do, X1 sama dengan demand dalam kurung E, lalu N4. Nah, artinya ini kalau stok cukup, itu kirim semua permintaan itu dan tidak dikurangi. Artinya ada and if dan di sini lagi ada if. Nah, ini artinya untuk menutup sebuah kondisi. Jadi pada step kelima ini itu intinya itu menjalankan fase 2 untuk mencari solusi optimal menggunakan fungsi tujuan asli untuk meminimalkan total biaya distribusi. Lalu sistem memastikan bahwa fase 1 telah berhasil dengan memeriksa variabel fase 2. Kemudian sistem membandingkan total permintaan dengan kapasitas gudang.
karena kapasitas gudang lebih besar dari total permintaan. Jadi distribusi dilakukan sesuai kebutuhan pasar. Nah, hasilnya itu kan setiap pasar menerima jumlah beras yang sesuai permintaannya. Lanjut, yang terakhir itu step 6 atau step terakhir ya, yaitu step 6 itu output. Sesuai dengan algoritma juga ya. Di sini ada output, lalu ada poin-poinnya, ada tabel fase 1, solusi layak awal. Menghitung total biaya distribusi. Nah, total biaya sama dengan 0. Itu artinya buat variabel, lalu total biaya nilainya mulai dari 0. Nah, kenapa 0? Karena nanti kalau dijumlahkan satu persatu, kalau tidak mulai dari 0, itu maka hasilnya bisa salah. Nah, for I sama dengan 1 to end itu artinya ulangi perhitungan dari pasar 1 sampai pasar N atau pasar yang terakhir. Soalnya ada biaya I sama dengan SI dikali cost dalam kurung I. Nah, ini artinya untuk setiap permintaan pasar itu jumlah kirim dikali biaya per ton. Nah, contohnya pada inputan saya itu kan nanti pasar 1 itu permintaan pasarnya itu kan 3.000. Nah, biaya kirimnya itu 5.000. Nah, tinggal dikalikan, maka hasilnya jadi 15 juta, seperti itu. Selanjutnya ada total biaya sama dengan total biaya plus biaya I. Nah, jadi artinya itu setiap biaya pasar itu dimasukkan ke total. Lalu N4. Nah, artinya ini perhitungan selesai, semua pasar sudah dihitung. Selanjutnya, for I sama dengan 1 to end. Lalu print distribusi ke pasar. I sama dengan SI. Lalu N4. Nah, artinya jadi di sini itu menampilkan pasar keberapa dan dapat berapa ton. Lalu print total biaya sama dengan total biaya. Nah, artinya cetak hasil akhirnya itu biaya minimum distribusi. Selanjutnya ada print tabel fase 1 ditampilkan, lalu print informasi dummy market ditampilkan. Nah, artinya itu memberi informasi bahwa fase 1 sudah dilakukan dan dummy market digunakan, seperti itu. Jadi pada intinya pada step yang terakhir ini, yang ke-6 itu output, sistem menghitung total biaya distribusi dengan mengalihkan jumlah distribusi setiap pasar dengan biaya per ton. Nah, hasilnya setiap pasar kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total biaya distribusi. Selanjutnya, sistem menampilkan jumlah distribusi ke masing-masing pasar dan total biaya minimum yang diperoleh. Selain itu, sistem juga menampilkan informasi mengenai penggunaan tabel fase 1 dan dummy market sebagai bagian dari proses optimasi. Nah, jadi seperti itu untuk penjelasan untuk SDUCode dari lanjutan dari algoritma ini. Selanjutnya, ada pengujian aplikasi. Jadi, pengujian dilakukan menggunakan metode Paximpex dengan data terbaru untuk menentukan alokasi distribusi beras yang meminimalkan biaya total. Itu data gudang, satu gudang utama itu gudang Bulog dengan kapasitas 8.000 ton. Lalu data pasar itu kan ada 4 ya, seperti yang saya contohkan juga tadi di SDUCode itu, inputan di sini itu ada 4 pasar dengan kebutuhan masing-masing. Itu pasar 1 3.000 ton, pasar 2 2.000 ton, pasar 3 itu 2.000 ton, pasar 4 itu 900 ton. Nah, total permintaannya itu 7.900 ton. Nah, ini masih di bawah kapasitas gudang sehingga solusi layak atau feasible. Selanjutnya ada biaya distribusi per ton. Nah, pasar 1 itu biaya distribusinya itu 5.000, pasar 2 itu 8.000, pasar 3 itu 7.000, dan pasar 4 itu 9.999. Nah, inputan aplikasinya itu sepertinya ada nama gudang, kapasitasnya tadi 8.000, pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar 4. Nah, ini ada biaya angkutnya.
Nah, nanti outputnya itu seperti ini ya. Jadi X5 itu di sini sebagai pasar dummy ya. Tadi kan ada selisih 100, maka kita harus menyamaratakan. Jadi muncullah di sini pasar dummy-nya dengan 100 seperti itu. Nah, di sini ada fase 2-nya juga, distribusi optimal. Nah, di sini gudang 1, fase 2 itu hasilnya kan 15 juta. Nah, di sini inputannya total biaya minimumnya itu dari total semua ini itu 53.999.100 rupiah. Nah, jadi penjelasan tadi itu di fase 1 itu kan mencari solusi layak, itu dibentuk tabel simplex awal dengan menambahkan variabel select dari dummy tadi yang tekan X5 dan artificial. Nah, hasil akhir fase 1 itu kan menunjukkan seluruh variabel artificial bernilai 0 atau dieliminasi dari basis sehingga solusi layak atau feasible berhasil diperoleh. Variabel dummy atau X5 tadi itu kan muncul karena kapasitas gudang itu kan 8.000 ton, mana masih lebih besar dari kapasitas permintaan itu 7.900 ton. Nah, ini ada alokasi distribusi optimasi fase 2. Setelah solusi layak diperoleh, fase 2 mengoptimalkan fungsi tujuan untuk meminimalkan biaya distribusi dan hasil alokasi. Itu kan pasar 1 itu kan tadi 3.000 ton, pasar 2 2.000 ton, pasar 3 2.000 ton, pasar 4 itu 900 ton. Nah, seluruh kebutuhan pasar terpenuhi tanpa melebihi kapasitas gudang bulognya. Artinya hasil biaya minimum. Nah, total biaya distribusi optimal yang diperoleh adalah 53.999.100 rupiah. Nah, nilai ini merupakan biaya terendah yang memenuhi semua kendala bahwa membuktikan metode two-phase simplex berhasil memberikan solusi optimal secara akurat dan efisien. Nah, di sini ada penjelasan yang lebih detail lagi, itu model dan kondisi permasalahan melibatkan satu gudang. Itu 8.000 ton tadi, ya, gudang bulognya, dan kapasitas 8.000 ton yang mendistribusikan beras ke 4 pasar dengan kebutuhan pasar 1 kan tadi 3.000 ton, pasar 2 2.000 ton, pasar 3 2.000 ton, dan pasar 4 900 ton. Nah, total permintaannya kan jadi 7.900 ton. Nah, 7.900 ton ini lebih kecil dari kapasitas gudang sehingga solusi layak atau feasible. Selanjutnya ada variabel keputusan nih, ada X1, X2, X3, X4 itu jumlah distribusi ke masing-masing pasar. Jadi fungsi tujuan minimalkan total biaya distribusi itu kan tadi 5.000 per ton untuk pasar 1, 8.000 per ton untuk pasar 2, pasar 2 dan 7.000 per ton untuk pasar 3 dan 9.999 per ton untuk pasar 4. Nah, kendala lebih besar dari sama dengan kebutuhan pasar dan lebih kecil dari sama dengan kapasitas gudang, maka memerlukan metode two-phase simplex. Seperti itu. Lanjut ke fase 1 ini mencari solusi layak. Kendala diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel select, surplus, dummy, dan artificial. Nah, koefisien 1 itu muncul dari variabel kendala permintaan lebih besar dari sama dengan yang ditambahkan artificial. Nah, contohnya ini X1 ditambah A1. Nah, ini artificial, jadi sama dengan 3000. Koefisien min 1,00. Nah, ini berasal dari variabel surplus pada kendala kapasitas. Jadi, angka sini ada min 1,00 ini berasal dari variabel surplus pada kendala kapasitas. Nah, contohnya X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 lalu min S1 plus A5 sama dengan 8.000. Nah, karena total permintaan lebih
kecil dari kapasitas sehingga dummy digunakan untuk keseimbangan. Jadi adanya di sini ada X5 ini sebagai pasar dummy itu digunakan untuk keseimbangan. Nah, nilai koefisien ini langsung dari struktur matematis model, bukan hasil iterasi. Jadi akhir fase 1 semua variabel artifisial bernilai 0, maka solusi layak tercapai. Selanjutnya fase 2. Solusi optimal fungsi tujuan asli, minimalkan biaya. Dioptimalkan, nah alokasi optimalnya itu kan pasar 1 3.000 ton dan biaya itu kan 15 juta. Sesuai di sini outputnya 15 juta. Lalu pasar 2 2.000 ton biayanya 16 juta. Pasar 3 2.000 ton biayanya 14 juta. Lalu pasar 4 sama dengan 900 ton biayanya 8.999.100 rupiah. Total biaya minimumnya itu kan 53.999.100 rupiah. Nah, alokasi ini sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar tanpa melebihi kapasitas gudang sehingga sesuai dengan model matematis dan metode two-phase simplex. Tuh, nah di sini kan untuk sini H5 kenapa merah itu karena di sini udah keterangannya baris basis adalah variabel artifisial A1, A2 dan seterusnya. Nah, baris biru ini adalah variabel dummy seperti itu. Ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Di permasalahan distribusi beras SPHP Bulog berhasil dimodelkan secara tepat sebagai program linear dengan mempertimbangkan kendala kapasitas gudang lebih kecil dari sama dengan dan kebutuhan minimal pasar lebih besar dari sama dengan sehingga mempresentasikan kondisi nyata di lapangan. Jadi metode two-phase simplex terbukti efektif. Fase 1 berhasil memperoleh solusi layak dengan menghilangkan variabel artifisial, sedangkan fase 2 itu menghasilkan solusi optimal berupa alokasi distribusi yang memenuhi seluruh permintaan pasar tanpa melebihi kapasitas gudang, sekaligus meminimalkan total biaya distribusi. Jadi kesimpulannya itu, pada intinya metode two-phase simplex ini dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang efisien dan sistematis dalam perencanaan distribusi beras SPHP Bulog. Di sini ada daftar pustaka juga, itu diambil dari Kompas untuk studi kasusnya dan Tempo juga untuk studi kasusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke bagian codingnya, itu ini untuk bagian coding aplikasinya seperti ini. Ada berapa folder, yaitu folder template itu buat untuk halaman-halaman websitenya, dan app.py itu pada bagian itu logika two-phase simplexnya. Itu ada bagian pertama yaitu setup aplikasi. Nah, ini bagian pertama. Ini untuk code-nya. Ini menjelaskan bahwa bagian ini digunakan untuk mengaktifkan Flask agar program bisa dijalankan sebagai website serta memanggil library yang dibutuhkan di aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya ada di bagian kelas, yaitu two-phase simplex satu gudang. Nah, ini artinya kelas ini berisi seluruh proses perhitungan algoritma two-phase simplex untuk satu gudang. Nah, semua logika utama itu ada di dalam kelas ini. Nah, step 1 itu kan kalau di pseudocode itu kan ada input data. Nah, input data itu bagian kodenya seperti ini, bagian codingannya. Ada kapasitas, ada permintaan, ada biaya. Nah, jadi dari sini sampai ke sini. Nah, ini bagian untuk input data. Nah, jadi bagian ini mengambil input data itu dari from website, yaitu from website-nya itu dari two-phase.html. Itu untuk bagian inputannya nanti di situ. Jadi code ini itu mengambil inputan dari situ. Nah, itu berupa kapasitas gudang, permintaan pasar, dan biaya distribusi. Lalu dikirimkan ke fungsi solver. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke step kedua yaitu ada cek total demand dan supply. Nah, kalau cek total demand dan supply itu codingannya ini.
ada supply kapasitas sama dengan 0. Nah, ini. Lalu ada if. Lalu ada elif. Sampai ke sini. Jadi bagian ini. Ini adalah bagian pengecekan cek total demand dan supply. Nah, jadi penjelasannya itu codingan ini membandingkan total permintaan pasar dengan kapasitas gudang. Nah, jadi kalau misalkan demand lebih besar supply, itu maka fase 2 dibatalkan. Tapi kalau total demand lebih kecil dari supply, itu tambahkan pasar dummy dan bisa lanjut ke step berikutnya, seperti itu. Nah, lanjut ke step 3 itu ada inisialisasi variabel dan tabel. Nah, ini dia. Ini bagian untuk pembuatan tabelnya. Nah, jadi bagian ini membuat variabel seperti X sama dengan variabel keputusan, S sama dengan slash, dan A sama dengan artifisial. Nah, jadi ini adalah codingan untuk menyiapkan tabel simplex. Selanjutnya ke step 4 yaitu ada fase 1 mencari solusi layak. Nah, itu ada membuat tabel awal. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, ada baris supply ini. Nah, selanjutnya ada baris artifisial. Nah, ini untuk codingannya seperti ini. Nah, jadi penjelasannya itu bagian ini membentuk tabel awal simplex terdiri dari baris gudang dan baris pasar. Nah, selanjutnya ada fungsi tujuan fase 1 nih. Ini ya, ini ada fungsi tujuan fase 1. Nah, ini untuk codingannya. Nah, penjelasannya ini fungsi untuk tujuan fase 1 adalah meminimalkan variabel artifisial, yaitu tujuannya mencari solusi yang layak dulu nih. Lalu ke proses iterasi, while true. Nah, di dalamnya itu ada hitung CJ, ZJ. Nah, lalu selanjutnya ada cari variabel masuk. Nah, ini untuk code-nya. Lalu ada cari variabel keluar. Lalu ada ke pivot. Nah, ini untuk codingannya. Nah, jadi penjelasannya itu bagian looping ini. Nah, bagian while true ini, bagian looping. Nah, ini menjelaskan algoritma simplex sampai kondisi optimal tercapai. Jadi, yang pertama itu kan hitung evaluasi, lalu tentukan variabel masuk, tentukan variabel keluar, lalu lakukan pivot. Nah, pada intinya ini tuh adalah step untuk fase 1. Nah, lalu selanjutnya adalah step 5 yaitu fase 2 yaitu menghitung biaya. Nah, codingannya itu seperti ini. Jadi penjelasannya itu bagian ini menghitung jumlah barang dikirim dan total biaya distribusi. Yaitu jika supply kurang, maka dibagi proporsional. Jika cukup, maka dikirim sesuai permintaan. Nah, ini adalah step optimasi biaya. Selanjutnya yang terakhir adalah step ke-6 yaitu output hasilnya. Nah, codingannya itu adalah return hasil ini. Nah, selanjutnya ada return render. Nah, ini. Nanti hasilnya itu akan masuk ke bagian result.html seperti itu. Nah, bagian ini menjelaskan mengirimkan hasil perhitungan ke halaman web untuk ditampilkan, yaitu berupa ada tabel distribusi, total biaya, tabel fase 1, lalu ada alasan, lalu dummy variabel. Nah, ini adalah step untuk bagian outputnya. Jadi program ini terdiri dari 6 langkah. Yang pertama itu kan sistem mengambil input dari user. Terus yang kedua itu sistem mengecek keseimbangan supply dan demand. 3, sistem membuat variabel dan tabel awal. Keempat, dilakukannya fase 1 dengan metode simplex. Yang kelima, dilakukan fase 2 untuk menghitung biaya distribusi. Yang terakhir adalah menampilkan output dalam bentuk tabel. Nah, untuk tampilan websitenya itu seperti ini nih, bagian homepage.
Lalu ada navbar to paste. Nah, di sini untuk bagian penginputan user. Lalu ada about. Nah, ini bagian inputannya. Saya coba memasukkan seperti inputan di poster, lalu hitung biaya termurah. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini nanti outputnya. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Jika ada salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.